Hati yang menyembah dipersiapkan dalam ibadah, tapi ternyata kita bisa menyelesaikan konflik dengan hati yang menyembah. Pendeta Robi Chandra akan menjelaskan hal ini buat kita semua. Selamat belajar. Shalom Pak Ya, Tony, rasanya kedengaran baik ya semuanya ya? baik, Semua oke? puji Tuhan. Ya, Senang ya, sekali Pak bisa berjumpa lagi Pak malam hari ini. Dan topiknya sama-sama. memang topik yang seringkali menjadi satu pertanyaan banyak orang Pak, berbicara tentang konflik. Apalagi kan saat ini sedang terjadi juga konflik di Rusia Ukraina. dan Ya, Ukraina. ya, Dan keren. baik Pak, kita langsung Pak ketika berbicara konflik dan menyelesaikan konflik dengan hati yang menyembah. Mungkin ada definisi khusus nggak Pak dari Pendeta Robi berbicara tentang konflik terlebih dulu Pak? Konflik itu seperti apa sih dalam kekristenan? Ya, saya pakai contoh di Alkitab aja ya. Peristiwa Tuhan Yesus mampir ke rumah Marta dan Maria. Dan pada waktu itu Marta repot menyediakan makanan, menyiapkan kondisi rumah, beres-beres supaya Tuhan nyaman di sana. Sedang Maria tidak lakukan itu, hanya duduk katanya, duduk di dekat Tuhan Yesus dan ngobrol dengan Tuhan Yesus begini. Dan yang paling menarik artinya, terus kemudian Marta datang pada Tuhan Yesus. Tuhan, kok dibiarin tuh adik saya tidak tahu adat, istilahnya gitu ya. Sebab zaman dulu wanita diharapkan kalau ada tamu, apalagi pria, dia menyiapkan makanan, membereskan. Itu kewajiban wanita di zaman dulu gitu ya. Nah, tetapi yang paling menarik si Marta melihat, aku mati-matian adikku kok nggak lakukan itu. Lalu dia bahasa ini tidak pantas, ada standar etika atau tingkah laku yang adat budaya yang dilanggar si adik. Dan lucunya kok Tuhan Yesus seakan membiarkan adiknya gitu loh. Jadi dia rasa tidak senang, dia merasa berkewajiban untuk membereskan itu dengan mengkritisi apa yang ada. Sebenarnya mengkritiknya mengatakan pada kamu jadi adik kok nggak lakukan tugas dengan baik, aku capek sendiri gitu ya. Tapi yang menarik yang dia kritik Tuhan Yesus. Kok Tuhan biarin sih adik saya kayak begitu gitu ya. Yang dia kritik, dia berkonflik dengan Tuhan Yesus sebenarnya. Cerita ini menarik ya. Dia tidak happy, tidak puas dengan adiknya, tapi yang dia hantem, yang dia ajak konflik Tuhan Yesus. Konflik itu ada apa? Konflik itu satu perilaku, satu pernyataan, satu tindakan yang menunjukkan ada satu yang tidak beres, yaitu apa? Pertama, ada satu kepentingan yang perlu dicapai tidak terpenuhi. Jadi misalnya kita mau kawin dengan seorang gadis, tetapi ada seorang teman pria juga mengejar gadis itu. Nah, gadisnya cuma satu, kita berdua kan nggak bisa digilir, maka terjadi konflik. Nah, itu satu. Dan konflik itu tidak kelihatan sampai diungkapkan. Ya, konflik bisa diungkapkan, baru di situ jelas ada konflik. Konflik juga bisa terjadi memang ada, kalau tadi adalah ada kebutuhan, pemenuhan kebutuhannya cuma satu, terbatas, direbut oleh dua orang. Itu bisa jadi konflik. Konflik juga bisa terjadi bukan karena ada sesuatu yang tidak cukup direbut dua pihak, tapi karena persepsi gitu ya. Persepsi. Misalnya kita punya gambaran bahwa pasangan kita nih selingkuh nih, pulangnya malam terus kerja, dan begitu pulang ke rumah wangi parfum orang. Wah, ini pasti nih di luar jam kerja dia punya pasangan lain, selingkuhan. Padahal mungkin di luar jam kerja dia jualan parfum. Kita kan nggak tahu, tapi itu persepsi. Konflik juga bisa disebabkan karena persepsi. Yang ketiga, konflik bisa terjadi karena memang apa yang kita anggap penting sama dia dianggap penting berbeda. Ya, berbeda. Misalnya gini, Anda ada di gereja, lalu Anda masa penting melihat begitu banyak tetangga sekitar hidupnya jauh lebih susah, tidak punya pekerjaan, anak sudah nggak bisa sekolah, lalu Anda katakan, kita harus melakukan sesuatu, ayo gereja kita berbagi ke sana. Kita masih bisa kebaktian, masih ada cukup dana, walaupun berkurang dari, mari kita bagi. Tapi mungkin bendahara Anda bilang, tunggu dulu, buat kita aja setengah mati saya ngatur ini supaya kita cukup. Nanti bagi-bagi orang bagaimana? Nah ini nggak bisa dong, kita kan harus menjadi garam dan terang. Ya, tunggu dulu, karena sih ngomong itu enak, saya kan yang ngatur kan susah. Nah, dua sudut pandang dan apa yang dianggap bernilai yang berbeda bisa menimbulkan konflik. Gitu Bung Tony. Wow, ini menarik Pak ketika membahas konflik Pak, dan kita baru mulai tapi sudah cukup banyak hal yang perlu ditanyakan Pak. Nah, Ya. ketika berbicara konflik kan selalu dimulai dari diri Pak. Kita mau ungkapkan ke orang, kadang-kadang kita berkonflik dulu dengan diri sendiri Pak.
Oh ya, ya. baru kemudian ke orang yang kita tuju. Nah, ada satu komentar singkat Pak, dia bilang konflik itu dapat diselesaikan dengan positive thinking Pak, artinya pikiran Ya, yang yang ya, demikian. ya, Apakah ya. demikian? Lalu apa hubungannya Pak dengan hati yang menyembah? Apakah ada kaitan Pak Oke, kalau berbicara demikian Pak? ya. Yang jadi masalah ketika berkonflik, apapun orangnya, apapun agamanya dan kelas sosialnya, yang nomor satu munculnya adalah aku dirugikan gitu loh. Aku dirugikan ya. Jadi misalnya saya dulu pernah waktu zaman SMA senang dengan satu gadis gitu ya. Tapi ada orang lain yang ngejar gitu. Saya bilang Maya saya nih, saya kesel banget ya. Maya saya terbuka bicara. Terus dia bilang, kamu gak usah kesel. Kenapa kamu gak lihat dari sisi lain? Yaitu begini, bahwa wanita itu yang kamu kejar itu berarti wanita yang ada kelasnya lah. Jadi bukan kamu aja yang ngejar sendiri, berarti orang lain juga melihat bahwa dia nih wanita yang pantas dikejar. Kamu sudah mengejar target yang baik. Saya nggak pernah mikir gitu ya. Saya nggak pernah mikir, iya ya. Jadi memang pertama-tama kita bisa saja merasa aku dirugikan. Nah itu pertama. Itu yang membuat langsung konflik itu jadi panjang. Padahal belum tentu yang terjadi itu orang itu yang berkonflik sama kita mau merugikan kita, belum tentu. Belum tentu juga kita rugi, belum tentu. Tapi kita sudah aku dirugikan gitu loh. Aku dirugikan. Nah ini kira-kira begitu. Jadi misalnya gini ya, Anda berjualan, katakan Anda di satu daerah, Anda bisa mendatangkan barang yang tidak ada di daerah itu. Misalnya Anda menjual kosmetik lah. Di tempat itu jarang ada kosmetik. Wah, Anda mendapat banyak klien, dapat konsumer, dapat uang. Terus mendadak ada perusahaan lain bikin kosmetik tidak jauh dari tempat Anda. Jadi dua perusahaan kosmetik. Anda bisa pesan, wah ini kurang aja, ini konflik nih, kita dirugikan. Bisa dilihatnya begitu, tapi bisa dilihat begitu. Dan nggak begitu. Dengan dua orang sana, maka industri kosmetik orang jadi perhatikan. Tadinya mungkin Anda sendiri harus promosi mati-matian seorang kenal pentingnya kosmetik. Anda harus, sekarang ada dua yang orang lebih makin kenal. Peluang Anda untuk meraih lebih banyak customer sebenarnya ada. Apalagi kalau Anda punya keunggulan. Anda punya keunikan yang tidak ada di saingan Anda. Jadi ini masalah seringkali memang benar sudut pandang kita. Konflik bisa terjadi karena memang ada benar ya. Seperti kasusnya kalau di Alkitab si Esau dengan si Yakub berebutan hak sulung. Benar ada sesuatu yang cuma satu direbut dua orang. Ini bisa. Itu bisa jadi konflik. Tapi bisa juga konflik sebenarnya nggak ada rebutan. Tapi dia merasa kita mau rebut dia. Padahal nggak ada begitu. Gitu. Kita nggak ada rencana begitu. Gitu. Jadi gimana ya? Karena saya suka geli lihat orang yang nggak perlu. Saya dulu pernah ngajar di satu sekolah. Sekolah itu sebuah SD ya. Lucu sekali. Itu guru ada 8. Masing-masing punya keunikan. Tapi buat saya yang saya nggak pernah alami di banyak tempat adalah tidak ada satu yang merasa disaingi atau harus berkonflik dengan orang lain. Bisa terjadi seorang kepala sekolah berkata, kamu cara ngajar kamu bagus, tapi lihat tuh guru yang satu lagi di kelas 5. Dia betul-betul di kelas 5C itu murid dan orang tua tuh sayang sama dia. Karena dia perhatikan tiap murid sampai ke pakaiannya, sampai perasaannya gitu. Nah, kami yang ditegur itu 3 orang, kami tidak merasa itu sebagai kami berkonflik dan dikalahkan, merugikan. Bahkan, oh ya kita mesti belajar dari dia. Gitu. Saya belum pernah tuh berada dalam kondisi yang seperti sekolah itu ya. Itu amazing buat saya, itu luar biasa. Jadi kritik orang pun dilihat sebagai, bukannya sebagai, aku dikritik nih. Dikritik itu bukan berarti kita dijatuhkan. Tapi dia sayang sama kita dan perhatikan kita. Dan dia lihat apa yang kita lakukan baik. Dan kalau kita tingkatkan akan lebih baik. Ini sudut pandang penting Pak. Jadi saya setuju. Kadang-kadang kalau orang berpikir positif. Lebih mudah menyelesaikan konflik dari orang udah berpikir negatif. Wow, Gimana Bung terima Tony? kasih. Ini luar biasa, Pak. Memang dibutuhkan hal yang demikian, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikut, Pak. Ada yang bertanya demikian, bagaimana menghadapi orang yang kabur saat menghadapi konflik? Nah, biasanya dalam keluarga Okay. terjadi demikian, Pak. Ya, Istri rasanya atau pasangan belum selesai mengutarakan apa yang menjadi kekesalannya, ya. sudah ditinggal. Akhirnya kan konflik rasanya nggak selesai. Dan itu menjadi sebuah tabungan, Pak, yang lama-lama akan meledak dengan sendirinya, Meledak. Pak, ketika itu Betul, nggak Bung. baik, Pak. Jadi ada 4 cara pola orang menghadapi konflik ya.
cara dalam konflik itu ada dua urusan yang harus kita bereskan. Pertama, hubungan. Ya, ada orang demi menyelesaikan konflik, dia nggak peduli hubungan. Pokoknya konflik mesti diselesaikan, mau ribut, mau apa, masa bodoh. Ya, ada yang begitu ya. Ada yang sebaliknya. Udahlah, daripada kita konflik jadi hubungan rusak, lebih baik nggak usah berkonflik dah gitu. Ada yang begitu ya. Ada yang mementingkan hubungan. Ada yang kurang mementingkan hubungan. Tapi dalam konflik bukan soal hubungan aja, soal pencapaian sesuatu. Kalau saya misalnya ada orang yang, ya sudah dah, gua ngalah aja dah. Gua ngalah aja dah, nggak saya ngalah aja. Lama-lama kalau ngalah itu, lama-lama sampai berapa sehat kita secara kejiwaan kalau ditekan terus, diambil hak kita masa nggak enak terus. Jadi, tapi ada yang ketiga lagi, ada orang yang penting kan, pokoknya harus mencapai target. Ya. Jadi ada 4 cara. Orang pertama, ya sudah target tidak tercapai, ya sudah apa yang kau nggak mencapai apa yang kau inginkan, nggak apa-apa. Sekaligus hubungan juga nggak bagus. Caranya apa? Ya udah ngalah aja dah. Menghindar dari konflik. Orang yang menghindar dari konflik sebenarnya target dia nggak tercapai, apa yang penting buat dia nggak tercapai, hubungan juga nggak bagus. Karena mungkin pihak sana nggak tahu bahwa dia merasa begitu. Itu satu, ya. Itu seperti itu satu. Yang kedua, ada orang konflik pokoknya saya mau mencapai apa yang buat saya penting. Itu caranya hubungan nggak penting, ya nggak peduli hubungan, yang penting tujuan tercapai. Nah itu artinya caranya artinya apa ya, dia konflik dalam arti agresi gitu ya. Agresi ya mau disebut apapun juga mau aku tercapai. Dia pokoknya benturan besar gitu ya. Dia mau benturan besar. Tapi ada yang ketiga. Saya mau target tercapai, tetapi kalau tadi demi mencapai target hubungan jelek nggak apa-apa. Tapi ada juga gini, aku nggak mencapai target ya nggak apa-apa. Yang penting hubungan baik. Kalau ini namanya ngalah. Jadi ada yang menghindar, ada yang ngalah, ada yang kalau ngalah nggak mau berkelahi. Tapi akibatnya karena ngalah itu orang nggak tahu dia lagi menderita perasaan barangkali. Dan target juga dia nggak capai nggak apa-apa. Orang lain tak capai, lawannya mencapai. Ya kalau suami istri gitu ya. Istri tuh tidak suka si suami nonton drakor sampai jam 2 malam terus-terusan. Karena istri jam 9 udah tidur. Nanti suami masuk jam 1 gluduk, sisi terbangun dalam tidur. Tapi daripada berkelahi udah ngalah aja. Ngalah itu artinya apa? Dia punya target tidur bener nggak tercapai. Demi hubungan baik sama suami. Tapi sebenarnya hubungan baik, hubungan tersimpan kesel. Kesel disimpan di rumah begitu. Yang kayak begini. Nah, tapi ada cara ketiga. Demi mencapai hubungan baik, kita mesti ngomong seadanya, dengan cara yang bijak, tapi targetnya tercapai. Jadi caranya misalnya gini, nggak selalu berhasil, tapi minimum saya begitu ya. Ya udah saya cerita keluarga saya deh ya, daripada orang lain. Saya punya istri itu seniman lah kalau dibilang, dia psikolog, dia seniman, konselor, orang yang kalau sudah nolong orang nggak hitung dirinya, nggak hitung kesehatannya dan sebagainya, nggak takut tersiko. Kemarin di pandemi itu dia punya komorbid, baru diikuti sekali udah pergi ke daerah yang terkenal banyak. COVID-nya ke Tangerang, lakukan apa saya juga nggak tahu, katanya nolong orang, dan saya sih percaya. Tapi satu hal, dalam kondisi seperti itu, saya ngomong sama dia, ngomong gini, kamu menyadari nggak kalau kamu lakukan itu sering-sering, kamu membuat aku menderita, karena aku khawatir kamu sakit, aku merasa kalau kamu sakit, aku nggak cukup tegur, aku salah, aku tegur, kita jadi berkelahi. Pokoknya aku jadi sulit ini kondisi itu. Akan lebih mudah di dalam kehidupan kita berdua kalau kamu mau melakukan sesuatu yang berisiko, ngobrol dulu, jangan hanya ngasih tahu, ngobrol bersama. Tidak selalu dia terima kata-kata itu, tapi itu kan dengan kata begitu saya mengungkapkan ini target saya, ini keinginan saya. Dan relasi saya ngomong begitu, saya menunjukkan aku percaya pada kamu bisa terima kata-kataku. Kalau saya nggak ngomong, berarti saya nggak percaya bahwa dia bisa terima baik. Nah dia sih bilang, ya aku mengerti perasaanmu, tapi kondisinya orang itu begini-begini perlu saya bantu. Oke, saya mengerti kalau gitu. Tapi hati-hati dirimu. Jadi target saya untuk saya merasa tidak galau, saya bilang sama dia. Bahwa saya khawatir, saya sampaikan. Tetapi di satu pihak juga saya percaya dengan saya ngomong, dengan tidak menghindar atau ngalah, dia bisa terima bahwa saya beda pendapat sama dia. Ya. Karena saya katakan, aku mengerti orang itu perlu di-counseling, tapi bisa nggak orang lain di-counseling, kenapa mesti kamu? Kamu kan punya anak buah, punya tim. Aku tahu konseling itu cocok-cocokan, tapi kenapa? Nah, itu ngomong terbuka. Tidak selalu berhasil, tapi bisa. Yang kami belum berhasil adalah di rumah tuh banyak barang berantakan ya. Entah gimana teman-teman dia juga kalau mulai pensiun 5 bukunya kasih, lalu
Waktu ibunya meninggal, meninggalkan baju banyak. Saya bilang, udah deh, rumah barang kasih-kasih orang, saya nggak suka rumah berantakan. Iya, katanya. Tapi dia nggak laksanakan. Kamu tahu nggak, buat saya kalau barang lebih banyak di rumah kosong, kalau kita mati nggak nyusahin anak-anak, buat saya lebih lega. Ini buku-buku tua dikumpulin, saya ini buat apa? Saya bilang gitu ya. Dan saya ngomong terbuka, dia bilang, aku ngerti perasaanmu, memang aku juga rumah bersih lebih bagus, cuman belum sempat ya. Ya, aku bilang, kamu udah 4 tahun dong ngomong belum sempat, belum sempat, belum sempat, kapan sempatnya? Ya saya nggak bisa janji. Gitu. Kamu tahu itu mengganggu aku tahu. Jadi maunya gimana, kata dia, ya lakukan ini, belum sempat. Nggak berubah juga dia. Tetapi sekurangnya saya mengungkapkan diri saya seadanya. Yang jadi masalah dalam konflik yang besar itu, terutama antara orang percaya, konflik tidak diungkap. Dan satu pihak akan menahan diri. Itu yang bahaya. Dan satu hari nggak tahan, meledak. Kenapa orang bisa selingkuh? Karena itu. Nggak ngungkapkan secara seadanya. Ya udah, nurut aja, kasihan nih pasangan saya nurutin. Tapi dalam hati udah nggak tahan kesel. Lama-lama satu hari di kantor curhat teman, aduh istri gue kok begini. Oh gitu ya, suami gue juga begitu. Yuk kita makan bareng. Mulai saling curhat. Lama-lama curhat, WA-an. Habis WA-an, selamat tidur sayang. Ya selamat tidur, sampai ketemu di alam mimpi. Udah cup-cup-cup, dan seterusnya. Yang begitu loh. Jadi konflik itu tidak berarti jelek. Kesalahan orang Indonesia adalah kalau konflik sampai terbuka itu jelek. Enggak. Tapi tergantung cara konfliknya. Dari konflik yang bagus kita akan belajar banyak. Kita bisa tumbuh. Nah, hati menyembah artinya apa? Konflik itu jadi buruk kalau kita waktu berkonflik merasa aku dirugikan. Perasaanku tidak didengar. Pokoknya aku. Kalau hati yang menyembah, enggak kan? Apapun terjadi di dalam hidup, ini Tuhan lagi ngajari aku apa. Aku mau nyembah, tunjukkan Tuhan. Melalui ini, apa yang mesti saya ubah? Berkat apa yang tersembunyi melalui konflik? Oke ya, begitu ya. Masuk akal nggak sih Bung Roni? Wow, Gimana, terima kasih Pendeta Robi, luar biasa Pak ya. Sebenarnya kita cukup banyak Pak pertanyaan, tapi ini sudah separuh jalan. Ada yang bertanya Pak dari YouTube, dari rekan kita Timi. Dia menyampaikan seperti ini, bagaimana menghadapi istri yang nekat untuk ceraikan? Apakah berserah kepada Tuhan atau melakukan tindakan apa Pak? Karena terkadang ketika ada konflik dalam keluarga, satu kata itu seringkali muncul, kita pisah saja. Nah, ketika hal ini terjadi, seperti apa Pak yang harus dilakukan? Ya, nomor satu begini. Ini nggak ada jawabannya sebelum saya tahu akarnya kenapa. Kalau seorang udah mengatakan saya mau nggak tahan aja bercerai, macam sebabnya itu tadi ada konflik lama, tapi tidak berani diungkap, disimpan, sehingga itu menjadi racun dan duri yang terus tiap hari ditusuk-tusuk ke hati pasangan kita. Oke. Saya pernah kenal seorang pasangan yang sangat baik, saling mencintai. Cuman si pria tuh punya hobi judi. Hobi judi. Saya udah katakan, buat kamu tuh hobi dan penghasilanmu begitu besar. Katakan dia punya penghasilan 30 juta sebulan, hilang 3 juta nggak ada artinya. Tapi bagi pasanganmu itu bukan soal judi. Masalahnya satu, kamu ingin dapat kekayaan dengan cepat, dan buat istrinya itu sangat bertentangan dengan apa yang dia belajar dari orang tua. Tidak boleh tanpa kerja keras kita mendapat sesuatu yang pantas. Nah, buat dia bukan persoalan hilang duitnya. Kalau kamu hilang tuh dapat duitnya. Buat dia yang persoalan adalah dia tidak masa didengar oleh kamu. Apa yang bernilai buat dia nggak didengar oleh kamu. Ya tapi kan, kalau dari hati kan, aku yang paling benar kan. Dia mesti menyesuaikan diri sama aku. Kesalahan besar dalam satu rumah tangga sampai timbul mau bercerai adalah kita memaksa si pasangan kita ikut cara kita, pola pikir kita, apa yang kita yakini baik, dan kesalahan kita, lu pokoknya menyesuaikan diri sama kita. Kita nggak berpikir kita menyesuaikan diri. Itu satu. Yang kedua bisa juga terjadi dari semula waktu perkawinan, tidak terbuka untuk apa yang paling bernilai masing-masing. Ya, yang satu paling bernilai nolongin orang, yang satu paling bernilai menabung. Dan tuh pacaran nggak kelihatan, begitu kawin baru kelihatan. Tapi kan gue kok kurang terus lu pakai nolongin orang. Nah, ini jadi nggak habis-habis nih berkelahi. Ada lagi kekerasan rumah tangga. Belum dalam bentuk pukulan, dalam bentuk tonjokan.
atau cubitan. Gila, kan zaman sekarang bukan hanya pria yang wanita yang di abuse, wanita pria juga banyak. Tapi juga ada terjadi persoalan adalah terjadi kekerasan melalui mulut. Tiap hari pasangan tuh disakiti dengan kata-kata atau tidak diperhati. Jadi kuncinya kenapa sampai bercerai, akarnya dicari dulu dong ya. Dicari dulu apakah ada orang ketiga. Kalau itu kenapa? Jadi nggak bisa cepat ya, lah berserah aja tuh. Justru kalau kondisi seperti itu, dalam mengatasi konflik bicara. Kamu tahu nggak dampak konsekuensi apa yang akan kamu lakukan? Bercerai itu gampang, tetapi problemnya sesudah itu lukanya bertahun-tahun. Dan ada catatan, orang yang bercerai 5 tahun kemudian yang menceraikan seringkali dari studi menunjukkan nyesal. Kenapa gara-gara itu aja bercerai? Dan angkanya banyak sekarang masa ini. Yang begitu tuh. Itu satu. Kedua, bercerai itu gampang. Tapi problem berikutnya, luka yang ditinggalkan bagi keluarga besar, bagi anak, itu serba salah. Dan yang sedih adalah, ini terutama kalau ada hamba-hamba Tuhan, tolong didengar, orang di gereja itu kalau bercerai, seringkali wanita jadi kurban, wanitanya pergi membesarkan anak sendiri dan dijadikan bahan gosip gitu ya. Bukannya dikumpulkan, dijadikan kesempatan healing. Kalau bercerai dua-duanya pasti salah ya. Tapi udah begitu kan cuma salah satu yang paling banyak nanggung. Seringkali wanita, nggak bisa juga. Atau pria dalam hal itu. Jadi tolong kita sendiri jangan menghakimi orang sembarangan kalau sampai terjadi hal-hal begitu ya. Nah, memang kalau sudah ada kekerasan, ada satu hobi yang merugikan ya, misalnya punya pasangan yang uang dihambur-hamburkan dengan beli lipstick yang 400 ribu atau yang 9 juta, atau beli tas yang 2 miliar, beli anting yang 2 miliar, sampai tabungan habis, rumah habis, akhirnya orang nggak tahan, udah bubar aja begitu. Itu tidak mudah kan jawabannya. Tetapi artinya, dan apakah harus ikut, udah bertahan saja terus-terusan? Kalau pasangan memukuli tiap hari sampai ini, saya pernah ada ketemu kasus itu, pasangan dipukuli terus, dan dia rela mengalami. Padahal saya juga bingung, dia orang yang begitu baik kok. Cuman saya katakan sebaiknya kalian berpisah dulu, nggak usah cerai deh. Nah, kalau terus dipukuli, anakmu sudah besar, satu hari melihat bapaknya mukuli ibunya sampai berdarah-darah gitu, dan ibu tidak punya salah. Lalu kalau anak itu langsung bangun, lalu pukul bapaknya dan sampai mati, atau luka berat, kan jadi kau punya anak di penjara. Kesalahan bapaknya. Kamu harus jauh dulu. Cari psikolog, cari konselor, ditangani dulu. Saya katakan, dalam kasus seperti Anda, pertama jangan, kalau ada kemungkinan perceraian, jangan ngalah aja, diam aja. Itu kesalahan fatal. Itu atau menghindar dari masalah. Cuma berserah sama Tuhan. Itu lari dari masalah, tidak menolong. Minimum kita coba, kalau sampai tidak ada jalan keluar dan akhirnya dia tidak bisa disangkali itu terjadi, minimum sudah Anda tidak nyesali dia sudah mencoba. Yang kedua, kalau ada konflik begitu besar, periksa, adakah pada diri kita yang Tuhan ingin kita ubah? Dulu dalam hal itu ya. Pengertian kita tentang perkawinan, cara kita menghadapi pasangan, cara kita berhadapan dengan diri kita sendiri, dan sebagainya. Itu kesempatan belajar. Cuman, kalau berdua nggak bisa selesaikan, mediasi. Cari orang ketiga untuk bantu yang terlatih. Ya, pendeta, konselor, terapis, dan sebagainya. Ya, kira-kira begitu Bung Tony. Dan itu penyebab pernikahan kan aneh juga, banyak sekali ya. Saya catat-catat lebih dari 13 macam gitu ya. Ya, terima kasih. Oh, terima kasih Pendeta Robi. Ada pertanyaan kembali Pak di YouTube dari Ernie. Saya akan bacakan. Bagaimana caranya menghadapi saudara kandung yang selalu membawa konflik di keluarga? Karena sering kami ingatkan dan kasih, tapi tetap menjadi masalah Pak. Mungkin kalau garis besarnya kadang-kadang ketika beberapa saudara di dalam keluarga, kadang ada salah satu Pak yang seringkali membuat konflik. Dan itu menyakiti hati yang lain. Nah, apa yang harus dilakukan ketika dalam posisi ini Pak? Apakah harus diam atau ada tindakan apa yang perlu dilakukan? Saya coba pakai cara praktis saja. Kalau ada orang seperti itu, entah karena misalnya saudara 6 dia merasa paling tidak dikasihi, karena itu dia harta orang tua dia habis-habisin, dia punya utang, tapi kita harus tolongin berkali-kali gitu sampai konflik di dalam, atau dia kata-katai orang tua, atau dia katai kakak adik, atau dia benci orang tua, kan ada yang begitu tuh modelnya ya, atau merasa tidak. Ada orang-orang yang tanpa sengaja karena merasa kurang dikasihi, tidak berharga, punya konflik, benci sama dirinya, merasa kurang, itu menimbulkan konflik di mana-mana. Ada yang kayak begitu, karena dia butuh
mendapat perhatian dari orang dengan cara macam-macam. Nah, orang kayak begitu ya pertama ya kita doakan ya. Tapi kedua, cari di keluarga itu yang paling dia dengar, yang paling dia nyaman. Minta orang itu bicara langsung. Kan Indonesia nih, kalau orang di Barat kan bisa ngomong empat mata terbuka, oke. Kalau di sini diajak ngomong sekali langsung dia rasa kamu sudah berpihak sama sono. Gitu. Apa dia berkelahi lalu ngelapor, kita hanya kasih nasihat, bisa nggak sisi lain kita lihat. Kamu berpihak sama sana. Sudah langsung begitu kan orang Indonesia. Pokoknya kalau tidak backup saya, tidak bantu saya, pasti musuh saya gitu loh. Jadi kan carilah orang yang dia percaya, dia nyaman, kita jelaskan masalahnya, minta tolong pada orang, tidak langsung. Indonesia tuh seringkali butuh orang ketiga, karena kita nggak biasa terbudaya konflik. Orang Indonesia tuh hanya konflik kalau udah parah sekali dan tuh langsung pukul-pukulan. Ya itu kayak si Putin sama si yang di Ukraina itu ya. Udah lama kan persoalannya, tapi akhirnya meledusnya sekarang di tengah COVID malah jadi meletus. Itu istilahnya benar-benar aduh kita kok sampai begini ya, udah kelamaan itu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau ada kasus seperti itu, carilah orang yang paling dia nyaman, ajak bicara ya. Saya tahu ada keluarga gitu yang gara-gara dia harta orang tua yang mesti dibagi 5 rusak gara-gara dia pakai, dia hamburkan. Ada yang orang tua tetap backup dia, bantu dia. Akhirnya saudara yang lain konflik. Ada juga yang kerjanya konflik itu mengkritisi kakak ipar, adik ipar. Ada orang itu. Nah, orang-orang yang cenderung bikin konflik itu, jadi konflik memang ada bisa terjadi banyak ya. Karena memang ada kita butuh A, dia juga butuh A. Jadi memang ada kenyataan istilahnya terbatasnya sumber sehingga terjadi konflik perebutan. Kedua karena persepsi salah. Oh dia mau rebut saya padahal dia mau rebut kerjaan saya padahal tidak. Itu persepsi. Yang ketiga karena orangnya punya masalah kayak yang tadi gitu ya. Anak misalnya anak ini anak paling kecil. Semua kakak-kakaknya sukses. Dia merasa harus sukses. Kalau kakaknya pedagang, saya harus jadi pedagang. Padahal nggak ada yang haruskan begitu. Karena orang tua kalau ngomong, wah kakak nomor 1 berhasil, duitnya sekian, yang kedua mobilnya bagus, tiga rumahnya, dia merasa harus. Nah dia merasa, tapi dia tidak bisa, orang dia seniman mau jadi pedagang. Akhirnya dia punya konflik, kerjanya mengkritisi kakak-kakaknya, jadi berkelahi. Jadi berkelahi, problemnya bukan dia dengan dunia, dianya bermasalah dengan dirinya. Itu ada namanya konflik di dalam diri, teman-teman. Luka batin masa lalu, merasa diri tidak berharga, merasa diri gagal, bisa begitu. Jadi ada konflik yang ketiga tuh di dalam diri. Yang keempat yang paling susah. Ada konflik dihindari, dipendem di dalam. Dan ini, aku doa aja deh, tapi Tuhan juga beresin. Padahal Tuhan nunggu, ayo kamu coba bicara. Nanti aku bersamamu ketika kau bicara. Kalau kamu gagal pun, kamu akan lebih merasa aku bersama. Tapi orang Indonesia kadang-kadang nggak mau itu. Menghindar, nggak enak lah. Janganlah. Ya, dan. Konflik yang paling susah dalam hidup yang saya lihat ya, bukan suami istri. Menantu dengan mertua itu yang paling susah gitu. Betul nggak ya? Tapi saya sangat beruntung punya mertua yang sangat sayang sama saya kayak ibu bapak saya sendiri. Saya dalam hal itu saya sampai bicara misi saya, Tuhan baik kasih kamu, kasih mama dan papa, terutama ibunya tuh seperti ibu saya sendiri, dan saya kehilangan setelah beliau meninggal gitu ya. Nah ini tapi di banyak lain kok begitu ya, menantu tuh mengharapkan mertua itu jangan hanya bicara yang bagus yang lain, saya tidak. Ada yang begitu. Ada juga menantu yang disalahin sama mertua dulu. Ini anak saya gagal gara-gara kamu. Kamu pantasnya aku pantasnya dapat mantu yang lebih baik. Ada yang begitu mertua. Ada yang menantunya penghasilannya turun sedikit dari 30 juta ke 20 juta. Wah, udah gak pantas mantu kayak gini nih, cari yang mantu baru. Ada yang gitu juga. Jadi memang kemungkinan konflik itu banyak sekali kalau di keluarga ya Bung Tony ya. Jadi sekali lagi bisa kenyataan memang ada yang mesti dibicarakan, ada isu ya. Kedua memang ada juga konflik terjadi karena kita terlalu menghindarkan, memendam. Dan memang juga konflik karena di dalam diri memang ada masalah. Jadi kemanapun juga dia menimbulkan konflik tanpa dia sengaja, tanpa dia mau. Tapi jadinya gitu, lama-lama dia puas. Wow. Terima kasih Pendeta Robi. Pak, ada yang bertanya Pak, ketika konflik harus terjadi dan setelah konflik, bagaimana supaya bisa kembali percaya, bahkan bisa mengampuni, khususnya dalam keluarga? Baik. Bagaimana bisa mengampuni dan percaya? Ya biasanya yang berat kalau suami istri ya, kalau suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh, kembali
Saya mungkin cara berpikir saya begini. Kalau misalnya saya udah pacaran atau udah kawin dengan istri saya 35 tahun lah begitu. Lalu di tahun ke-35 saya temukan bahwa dia di tahun ke-35 bahwa dia sempat ada kedekatan khusus dengan seseorang. Misalnya begitu ya. Kedekatan itu membuat saya cemburu dan kesal. Dan saya bicara sama dia, kalau iya apa? Bagaimana kamu? Misalnya begitu ya. Kenapa? Habis kamu begini, begini, begini. Biasalah kalau udah kawin udah 35 kan salah kita makin banyak. Ya, dia ingetnya salahnya. Nah, pada saat itu ada orang mengatakan, udah bubar aja. Atau kita melihatnya, atau saya nggak bisa terima kamu diginikan saya, bubar aja. Kamu hianati saya. Dan dulu saya bilang kamu nggak boleh gitu. Tapi bisa juga kita lihat gini, 34 tahun dia sama saya ini setia, baik, oke. Lalu 1 tahun dia bikin salah, saya mau ingat yang setahun itu atau yang 34. Ini sudut pandangnya beda ya. Dan dari situ saya bisa mengampuni asal dia tidak mau berbuat dosa lagi. Kayak Tuhan Yesus berkata pada Maria Magdalena, pergilah, ya, jangan berbuat dosa lagi. Saya tidak nimpukin batu ke kamu. Walaupun kamu pantas menurut hukum adat, ya, tapi ya saya udahlah, jangan berbuat dosa lagi. Saya mengampuni kamu juga. Nah ini memang berat ya. Tapi saya ada kasus-kasus yang ketika saya bicara demikian ya orangnya nangis habis. Tapi ini sakit menyakitkan. Saya paham. Saya juga tempat Anda pasti paham akan susah. Ya pilihan dua. Karena dia berbuat salah, udah gigi ganti-ganti mata sampai sini bas bar, nggak usah ketemu lagi. Ya, saya cari jalan hidup, jadi move on. Dia biar rasain. Tapi sebenarnya pembalasan dendam itu kan. Dan seumur hidup Anda akan bawa. Bahwa dulu saya dijolimi, saya sakit hati, dia rasain gitu. Bisa begitu. Atau tadi melangkah lebih dari orang lain. Ya kita coba lihat kenapa dia sampai begitu, ya kita nggak jelas. Itu titik lemah dia dalam 35 tahun kawin, ada setahun yang dia lemah. Sudah saya ampuni. Dengan demikian saya menyembah Tuhan biar Tuhan mengampuni dia juga dan menolong dia pulih. Itu yang namanya menyembah itu di situ Pak. Tapi kita tidak bisa bikin pulih dia, kita tidak bisa rubah orang. Konflik itu membuat kita akan menyembah Tuhan, tolong dong. Saya sedih lihat dia begitu, saya tidak berdaya merubah dia, hanya Tuhan yang bisa ubah. Kita libatkan Tuhan di sana. Tapi kita tidak diam ya. Bukan dia mengalah, dia biar aja, nggak begitu. Nggak begitu gitu ya. Ya. Terima kasih Pendeta Robi, ini tak terasa Pak waktunya. Pertanyaan terakhir Pak buat Pendeta Robi. Ada yang bertanya demikian Pak. Eh, ada nggak pengalaman Pendeta Robi menghadapi konflik terbesar dalam hidup Pendeta Robi, Aduh, dan apa yang Pendeta Robi lakukan? Nah, kadang-kadang kan banyak orang aduh. berbicara tentang hal ini, tetapi kita butuh Wow, Pak penyelesaian seorang Pendeta Robi itu seperti apa, dan wow, mungkin setiap orang nggak sama Pak. wow. Baik. Ini saya bingung ya. Eh, Konflik terbesar yang saya pernah alami dengan ayah ya. Sampai kami 10 tahun tidak bicara. Itu salah saya. Karena ya pertama beliau kelihatannya juga tidak terlalu happy ketika saya tidak jadi businessman sebagai dia siapkan untuk waktu yang lama. Jadi investasi dia di dalam diri saya, sekarang saya mengerti ya, harapan orang tua di investasi, dia keluarkan uang, dia latih kita, atau kok memilih yang lain. Pasti kecewanya besar, dan harapan dia juga besar. Nah, tapi kami kemudian konflik ada soal lain. Saya merasa beliau terlalu kerja keras dan ada kedekatan dengan orang-orang yang menurut saya, buat saya waktu itu melihatnya adalah ini pengkhianatan pada ibu saya. Wah kami konflik gede itu, besar sekali. Akhirnya saya keluar dari rumah dan hidup terlunta-lunta ya kemana sana sini. Tapi saya bangga, minimum saya tidak dikasih makan sama dia, begitu loh. Sombongnya kita waktu masih muda. Itu cukup besar ya konflik itu, dan itu nggak pernah selesai. Kalau dulu saya belum ngerti, kalau marah ya gebrak-gebrakan, ada apalagi dia bekas tentara, saya pernah juga dia ambil pisau, lempar itu, dan itu saya juga tidak mau kalah, balikin meja, dan itu contoh yang saya belajar salah. Tapi dia orang yang baik, ayah saya itu sangat sayang pada kami, dan pengorbanan diri dia buat kami itu luar biasa. Dia memberikan banyak nilai-nilai yang
peduli pada yang lemah, jangan mendiskriminasi orang. Kami dapat banyak sekali dari dia gitu ya. Dia olahragawan, dia pemusik, kami belajar juga dari itu. Cuman itu konflik itu 10 tahun. Kita praktis nggak ngomong. Di luar kelihatan oke, tapi yang kasihan ibu saya. Nah ini, saya belajar dalam konflik itu orang terdekat sama kita akan paling menderita. Cuman ibu tidak pernah bicara. Tapi satu hari, yang ini yang saya hargai ayah saya, kita bicara yuk. Itu bulan April tahun 98 sebelum terjadi kerusuhan. Kami pergi ke hotel, duduk di rumah makan, dia cukup berada waktu itu dia ngobrol. Aku tuh tahu kamu marah dan aku juga marah, tapi apa nggak bisa diselesaikan? Nah itu kata dia. Ya saya bilang kalau papa dengan cara berbisnis seperti itu, dengan orang kayak begitu, saya tidak bisa terima. Oke, jadi pilihannya apa? Nah ini menarik. Pilihannya apa? Kata-kata dia. Kamu mau terus membenci saya, sedangkan kamu sekolah pendeta. Lucu ya, saya sekolah pendeta punya kepahitan pada orang tua. Pilihanmu apa? Itu kata itu buat saya semacam apa ya, warisan terbaik. Sekarang juga kalau ada konflik dan besar, saya nggak bisa menyelesaikan, pilihannya apa ya? I, A, B, C. Jadi Anda mungkin saya bisa bagikan kalau ada konflik dengan suami, dengan mertua, dengan pacar, lihat dulu pilihannya apa. Kayak tadi ya, orang 35 tahun kawin, pilihan pertama cerai. Ingat yang 1 tahun itu dan membenci, membuang 34 tahun dan hidup dengan pahit. Atau kedua, mengampuni yang setahun, pilihan kedua, melanjutkan hidup dan mencoba saling lebih memperbaiki dan kita bergantung dan kita mendoakan. Itu pilihan. Itu katanya, pilihan apa saya bilang. Terus dia bilang, mungkin gak kita berdamai berdua? Saya belum pernah dengar ayah mengalah. Saya hampir menangis. Saya bilang, oke, dengan syarat. Saya minta warisan. Waduh. Ya, dia waktu itu barangkali 10 miliar sih aja uang sih ada ya, yang nggak kepake. Apa warisan kau inginkan? Doakan saya di sini. Ya, di hotel ini, di depan, di tempat di lobi makan. Saya doakan kamu tiap malam. Enggak di sini. Papa tidak pernah doakan saya empat mata. Dia diam. Ya papa kerja tuh supaya kamu punya uang gini, kamu kan main di tempat yang susah gini. Saya tahu karena kamu makan juga nggak cukup. Saya bilang saya nggak pusing itu. Yang saya pusing ini, saya butuh doa seorang papa. Dia diam. Dan hari itu, dia begitu rendah hati, dia berdoa. Dia berdoa. Itu orang yang keras, orang yang biasanya nggak pernah mau ngalah, nggak takut berkelahi. Hari itu dengan kata dia mendoakan saya di situ, dengan doa terbata-bata. Saya hampir keluar air mata. Saya pegang tangan dia selesai. Sejak itu kami baikan. Dan berkat Tuhan menarik. 2 minggu kemudian dia bilang, papa nih punya uang kelebihan begini, mesti diapakan? Pap, saya bilang gini, tolong semua utang-utang perusahaan bayar dulu ke bank. Oh ya, beres dah, ini udah kita siap kok. Lalu sisa uang, papa pindahkan ke dolar, jangan ke rupiah. Kenapa? Saya punya feeling ini akan ada banyak keributan. Mei terjadi, dolar dari 3.000 rupiah ke 11.000 rupiah. Bayangkan berapa banyak yang dia dapatkan ya. Dia sampai bilang, ini anak dekat pendeta ini bisa punya profetik kata dia. Padahal saya menganalisis situasi politik. Nah itu konflik, salah satu konflik yang besar dengan ayah saya, berakhir dengan keindahan. Bahkan ketika beliau meninggal, saya waktu itu mencoba menolong dia memompak jantungnya. Nah itu saya nggak lupakan. Jadi Tuhan menggunakan konflik itu mengajarkan saya banyak hal. Pertama, soal selalu apapun keputusan, apa pilihan. Kedua, pada waktu itu, ketika kau libatkan Tuhan, tidak akan ada yang sia-sia, walaupun tidak selalu hasilnya menurut mau kita. Itu. Dan ada lagi peristiwa pribadi, tapi saya tidak bisa ceritakan. Itu adalah saya berbuat salah. Tapi kita berhadapan untuk menyelesaikan konflik. Itu pengalaman yang paling memalukan, menunjukkan kegoblokan saya, ketololan saya, dan kelemahan saya yang utama. Tapi saya hadapi, dan percakapan itu menyelesaikan, memberikan arah penyelesaian masalah, dan beres. Tetapi rasa bersalah saya butuh 5-6 tahun sebelum saya bisa mengampuni diri saya. Jadi konflik yang paling berat itu di dalam diri ya. Mengampuni diri salah satu yang sulit. Begitu Bang Tony. Ya jadi ya gitulah kira-kira Bang Tony ya. Terima kasih Pendeta Robi. Rasanya ingin banyak waktu Pak bersama dengan Pendeta Robi kalau membahas hal ini karena ada banyak pertanyaan. Satu pertanyaan penutup Pak buat kita semua. Ya. Bagaimana menemukan harapan Pak di tengah konflik? Baik yang ada di Ukraina, Rusia itu kan konflik yang luar biasa. Ya. Saya nggak tahu orang yang ada di sana seperti apa yang mereka rasakan. Maupun juga konflik terhadap diri sendiri ketika mulai tidak percaya akan diri sendiri. Apakah saya bisa melewati ini semua di tengah kondisi yang sulit? Dan banyak lagi.
Nah, pertanyaannya adalah menemukan harapan di tengah konflik. Baik. Oke, untuk orang yang pribadi dulu ya, konflik dengan diri kita pribadi, kita rasa kita gagal, kita rasa tidak baik, kita sudah bikin kesalahan, kita aib, kita apa, kita sesal dan sebagainya. Saya juga pernah mengalami itu. Udahlah semua saya stop aja, udah jelas saya ini nggak pantas melakukan apa yang saya begitu kira-kira. Karena satu kegagalan saya menganggap diri saya begitu. Dan waktu itu yang menarik istri saya hanya pegang tangan saya. Apakah Tuhan memang menghakimi kau begitu keras? Jangan menghakimi dirimu lebih seperti Tuhan menghakimi kamu. Terus ketemu seorang teman gitu, Rob, aku tahu persoalanmu, kesalahan yang terjadi, ya, ini bukan persinahan, bukan, tapi saya bikin decision yang masalah ya. Dan itu dia katakan, kalau Tuhan tidak menilai atau menghakimi kau begitu tinggi, begitu tingginya standar yang dipakai, kenapa kau mau jadi Tuhan? Tiap orang pasti punya salah, dan kesalahanmu dibanding kesalahan lain sih itu wajar-wajar aja. Itu membuat kita sadar. Jadi Anda yang ingin, udahlah, hancur aja lah, rumah tangga bubar aja, saya nggak pantas lain. Tolong jangan jadi Tuhan. Nah, jangan menjadi hakim yang kejam bagi diri kita. Itu satu ya. Apalagi aku nggak bisa lah, aku gagal lagi, jangan. Tetapi kita belajar juga dari konflik. Setiap ada konflik, coba kita lihat Tuhan sedang mengajari saya apa. Ya, kedua, pilihan saya apa. Itu kembali ya, lihat. Konflik itu mengajar saya memilih apa. Nah, kalau menghadapi konflik yang di level negara, di level masyarakat, terutama untuk Indonesia yang kita paling takut itu adalah adanya kalangan-kalangan yang ingin mau berubah negara ya. Akan menghantam agamanya sendiri, seluruh negara ada dan itu jumlahnya kok merebak ya. Itu tugas kita untuk dalam hal itu memang betul-betul kita harus mendoakan karena mereka dasarnya punya hati yang pahit. Sehingga punya pola pandang yang keliru semua tentang hidup pada orang lain, tentang agama, semuanya salah. Nah ini kita bagaimana menolong mereka dengan kita coba berbuat baik. Jadi kita tetap harus berbuat baik pada orang yang kita nggak suka dan bukan kalangan sendiri pun barangkali itu ya. Nah kalau satunya Ukraina dan Rusia, ini ceritanya udah panjang Bung Tony, tapi jadi yang jangan jadi kita analisis politis di ini ya. Ceritanya panjang ya. Kalau lihat di WA group ada teman-teman ada gereja menunjukkan semua kebejatan Amerika. Sekian ratus kali perang, puluhan kali orang Afghanistan hancur gara-gara dia itu, lalu Irak hancur gara-gara dia. Tapi juga ada yang menggambarkan bagaimana Putin itu sampai di WA group nih, gila nih orang Kristen ini masing-masing punya pandangan begitu berseberangan gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya dalam hal ini adalah orang yang punya kuasa terlalu banyak, punya uang terlalu banyak, punya kepintaran terlalu banyak, akan cenderung berkumpul dengan orang sejenis, lalu saling memperkuat persepsi dia tentang dunia dan mengambil keputusan, mencari solusi terhadap masalah sesuai dengan yang mereka inginkan bersama. Jadi tolong kita menyadari terjadinya hal-hal seperti itu karena ada orang-orang yang berkelebih-lebihan. Nah kita doakan agar dalam hal itu kemampuan kita terbatas sekali untuk menahan itu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita punya Tuhan yang bisa kita minta tolong supaya hal itu bisa dia yang turun tangan secara ajaib. Bukankah itu terjadi dalam kitab Daniel digambarkan ya. Raja-raja hebat pun dan lain-lain. Romawi dan Yunani yang begitu hebat pun yang menista, menekan, menganiaya orang Kristen, Tuhan bisa kendalikan sekarang jadi apa gitu ya. Bahkan sekelompok murid Tuhan Yesus yang tukang ikan, orang sederhana, itu kok Tuhan biarkan terus membawakan cinta kasih Tuhan sampai ke seluruh dunia gitu ya. Jadi ada kalau hasannya udah besar gitu, biarlah kita percayakan pada Tuhan. Saya bisa sampaikan dengan satu kata terakhir. Konflik itu akan menolong kita juga mengenal batas-batas diri kita. Sehingga kita tahu bagaimana dalam konflik yang di luar kemampuan kita mau buka ruang untuk minta tolong Tuhan apa enggak. Tapi kita sadar ada konflik yang Tuhan biarkan terjadi supaya kita berani menggunakan. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jangan semua serahkan Tuhan. Ya, jangan semua kita kerjain sendiri. Tahu batasnya. Itu jawaban saya, Bung Tony. Ya, terima kasih Pendeta Robi buat kita semua, Pak.
Ada yang mau ditanyakan Pak, tetapi bukan berkaitan dengan topik Pak. Seringkali kan kita itu mendapatkan banyak rekan-rekan yang ingin sharing Pak dengan pergumulan mereka. Hmm. Nah, kemana Pak? Atau kalaupun kita minta langsung kasih ke Pendeta Robi rasanya cukup banyak Pak, dan itu pasti Nggak apa-apa, Bung Tony. menyita waktu. Saya nggak jadi masalah, bahkan saya terus terang menikmati ya, dan saya teratur yang sudah sempat konsult, saya doakan teratur tiap ada 12-an yang saya ingat ya. Dan akhirnya ada yang jumpa, ketemu, dan jadi sahabat. Saya merasa berkat Tuhan melalui itu. Dan saya bahkan belajar dari hidup mereka ya. Ada beberapa orang yang melalui sakit penyakit, ketika kenal, ya, waduh ini orang, saya langsung lihat ini Tuhan mau pakai dia untuk masa depan yang luar biasa. Bahkan ada seorang yang menderita sakit, terus-menerus, dia single, dan orang tidak mengerti kelebihan dia. Setelah mengikuti bara dan beberapa kali ngobrol, kok dia jadi seorang yang lebih ceria, lebih impact-nya gede. Saya lihat, dan dia juga mungkin sadari ya. Dan saya belajar dari mereka itu masing-masing. Silakan Bung Tony, apa yang saya bisa bantu, WA aja. Yang mungkin nggak selalu cepat ya, kecuali kalau kondisi emergency. Dengan senang hati itu, saya ini cuma kacung. Tugas saya melayani bos saya. Kira-kira begitu. Kalau Tuhan izinkan saya melakukan sesuatu, kenapa tidak lah. Dan kita kan ada teman-teman pembicara yang lain juga ya. Jadi jangan sungkan saudara, banyak daripada menanggung sendiri. Marilah kita saling membagi dan ini, tapi itu sekali konfidensial. Pasangan saya juga nggak tahu, ya, konfidensial kami. Tapi kalau udah jadi pendeta lama udah biasa nyimpan rahasia orang kok. Udah terbiasa itu. Kayak pastor. Ya. Oke, begitu Bung Tony. Baik, terima kasih Pendeta Robi. Bagi rekan-rekan yang mau mendapatkan kontak Pendeta Robi atau email, bisa lewat DM di Bara Digital, yaitu di Instagram. Sebagai penutup Pak, kita ada pokok doa dari YouTube dari rekan kita Ernie, ini yang begitu setia setiap malam menyaksikan. Tolong dukung dalam doa. Tanggal 27 Maret nanti pagi akan operasi mata yang kiri Pak, supaya Tuhan menolong. Baik, kami persilakan Pak. Atau sebelumnya ada poin penutup Pak buat kita semua berkaitan dengan topik malam hari ini Pak, sebelum berdoa. Konflik adalah saat kadang-kadang membuat kita menyadari kita tidak tahu mesti milih apa dan berbuat apa. Itulah kesempatan untuk kita duduk lebih, bersujud menyembah Tuhan. Itu saja jawabannya. Dan kita bisa tumbuh dari konflik ya. Mari kita berdoa ya saudara ya. Yuk kita berdoa bersama. Bapa, pada saat ini kami datang menyadari dalam hidup kami bisa berkonflik dengan diri kami karena kami benci dengan bagian-bagian hidup kami dan diri kami dan riwayat kami. Kami benci dengan kegagalan kami benci diri kami karena kami tidak menjadi bapak yang baik atau ibu yang baik atau jadi pasangan yang baik. Bahkan dalam pekerjaan juga. Tapi biarlah kami menyadari Tuhan, selemah-lemahnya diri kami milik Tuhan. Dan Tuhan sayang kami sehingga banyak hal yang pada diri kami yang berharga. Dan kami harus belajar di tengah perasaan kami untuk melihat hal yang indah pada diri kami sebagai apa yang Tuhan tanam. Tolong kami tidak berkonflik dengan diri dalam hal ini. Roh Kudus tolong kami, hibur kami. Untuk kegagalan, kami mohon ampun, kesalahan, pilihan juga untuk hamba-Mu yang juga pernah melakukan hal yang keliru, Tuhan ampuni, dan orang yang dirugikan Tuhan tolong. Tuhan, kami juga ingat dalam ini kebutuhan kan untuk penyembuhan. Kami ingat secara khusus Ibu Ernie yang akan operasi mata pada tanggal 27. Kami mohon Tuhan ada di sana, tolong dokter, peralatan dan metodenya supaya ada pemulihan dan pertolongan Tuhan nyata dan dia bisa bersyukur untuk merasakan kehadiran. Kami ingat juga permintaan doa untuk Lulu yang kaki kiri masih terus sakit di dengkul. Kami mohon pimpinan Tuhan bagi lututnya. Tapi terima kasih bahwa dia makin penuh keceriaan untuk melayani Tuhan dan berkati supaya dia makin tahu mengenai begitu banyak hal-hal yang indah di dalam dirinya yang dia belum kenali. Kami ingat rekan juga yang Tuhan sudah tolong melalui 2 tahun sakit yang begitu berat, melalui operasi, melalui macam hal. Tuhan sudah berikan begitu banyak. Dan biarlah Tuhan, dia makin Tuhan siapkan untuk melakukan sesuatu yang indah buat Tuhan dengan menjamah hidup orang lain. Kami ingat seorang yang ditinggalkan pasangan, seorang yang pasangan sedang melakukan hal yang salah, dan orang yang
pasangan yang mungkin hanya menyembah hal-hal yang indah, yang mulia penting, bahkan juga mungkin menyembah kuasa gelap. Saat ini kami mohon Tuhan begitu banyak kebutuhan. Hanya Engkau tempat kami berpaling, dan kuasa-Mu dan kasih-Mu tempat kami bersandar. Dan biarlah siapa yang bersandar sama Tuhan akan dibuat terheran untuk kebaikan. Terima kasih untuk doa yang dijawab dalam 2 minggu ini Tuhan. Hamba-Mu bersujud di depan-Mu untuk 4 teman yang mengalami kanker, tapi mengalami 4 hal yang luar biasa yang mestinya tidak mungkin terjadi kalau bukan kuasa. Terima kasih. Dan tolonglah bahwa Tuhan sudah meluputkan mereka dari situasi begitu berat, supaya mereka bisa dipulihkan. Dan yang masih sakit begitu berat, ada satu, biarlah Tuhan tolong, supaya sakitnya itu bisa ditangani dengan baik. Bagi diri kami masing-masing, Tuhan, sekali lagi, biarlah dalam menjalani konflik kami belajar. Terpujilah Engkau Bapa, berkati pelayanan ini, berkati semua yang dengarkan, dan biarlah kami tiap hari menjalani hidup ini dengan mencintai Tuhan lebih penuh, sehingga hidup ini menjadi lagu cinta bagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat hambanya dan juga buat setiap rekan-rekan. Tayangan ini kita akan langsung upload di YouTube Bara Digital Ministry. Dan sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.